istighfare iya kurang apa ngono. istighfare kayak hati lagi nang lanjut. nah wis baru cici kuwi jadi masuk sing ngomong iki Ngomong wae, ngomong sama ya. kan bagian cuci jadi bagian masuk orang mati lo buta mati nah buta mati ngomong deh tau ngomong wae ngomong Jadi nek apa ndek iki berusaha mlebu ya wis kuliah ya. Bisa. Ya bisa menerlatnya dhewe. Mlebu. Aku mulai jadi kayak aku memang artinya di benar gelisah itu orang bicara iya berarti pola pikir ambek di anu aku saya lagi berusaha cuman belum bisa maksimal artinya itu belum bisa maksimal butuh proses ini sebenarnya apa kok cuman dia ambek kan dia menguasai kowe Mas jadi dibalik piye carane iki iso ya selama itu ya aku ya udah berusaha caranya kenapa itu gak bisa membodennya Terus selama ini usahamu kepiye dengan cara apa? sabar sholat ya istiqomah sih ya korupsi tasuk itu waktu selang ya kerja ya gak selangnya ya sekian ya asum itu ya korupsi Gimana? Masih tidak ada? masih berusaha masuk tapi kayak saya sendiri itu belum bisa mengontrol gitu. Oh, gitu. Jadi ketika dia berusaha masuk itu hati saya masih goyah, belum bisa mengontrol diri sendiri. Ditarik enggak bisa? Bisa. Hah? Terus? Yo. Enggak, sudah ditarik. Bisa. Terus kok enggak dilebur atau gimana? Keluar terus loh. Jadi berusaha keluar terus. keluar masuk Keluar masuk. Tapi ketika dia ingin masuk ke badan saya lagi, saya sendiri belum bisa mengontrol gitu. Atas itu mana masuk kering? Cuma yang putih kan Mas. ulangnya Enggak apa-apa. Kita kesehatan nanti dengan pelan minum nanti diniatkan Allah dan nanti insya Allah tidak akan masuk lagi selamanya saja dia telah dipelajari. Namanya ini Suroso Edi Widodo. Sudah. Ya Allah. Jangan langsung pulang ya, tidak usah punya. Punya? Enggak. Enggak.
pembahasannya tadi. Meneruskan dengan Oke. Coba jangan agak meneruskan. Tolong jangan di belakang jaga pelet ya. Sudah. Serta-merta. Lepaskan semuanya total keluar itu tidak selamanya tidak akan masuk lagi ke bukan anda tinggal. Siap Mas Rafi? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke dalam badan masuk ke wujud sifatul sedang masalah wujud. Terasa keluar Mas? Terasa. Oke. Keluaran Mas. Enggak apa-apa. Keluaran enggak? Oke. Lanjut sana. Semuanya begini yang ada di badan masyarakat tarik semuanya. Oke, tarik semuanya sampai full, keluar semuanya. Terus tarik. Terus tarik. Oke. Keluarkan terus semua. Kasih yang bersedia. Tarik semuanya. Kunci semuanya. Oke. La haula wala quwwata illa billah. Kalimatika tamasi kulli nafsi wa dami wal lahmi wal azmi subhanaka idza kunta yaqulu lahu kun fayakun. Allahu akbar. Ya rahman rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga, sekarang. Saya kamu coba. Sudah, akhirnya semua. Hanya sana. Kita ikatan semuanya di hakikat saya. Insya. Ya. Ya, terus dilawan pakai kursi Mas, pakai kursi. Dengan santai. Ada yang mau disampaikan? Kenapa jangan bersikeras untuk masuk ke masalah ini? Akhirnya pernah ada salah sama kamu? Enggak ada. Jangan menggerak. Tidak ada. Terus yang jadi masalah apa? Tidak ada yang menakdirkan seperti itu Pak. Siapa? Siapa yang menakdirkan siapa? Siapa? Saya mau tanya. Siapa yang diatur siapa? Hah? Siapa? Iya siapa? Saya mau tanya. Siapa? Siapa? Jangan tidak usah. Jangan mundur aja Mas. Siapa? Yang hadirkan siapa? Hah? Hah? Lah ya siapa? Saya mau tanya siapa?
Siapa? Siapa? Lu ya? Ayo, satu ya lu. Ya mau penjenengan udah. Oke. Nah, kalau gitu kamu keras kepala, maaf ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sudah bisa lagi. Hanya tenang sekarang. Rebut saja. 1, 2, 3 sekarang. Sekarang. Terus. Jangan lain. Bantu. Terus. 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 Terus jangan tuh kayak gue.
Untuk bawa yang bersungguh sampean. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makasih senang sampean. Alam tara kaifa qala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al kaydahum fi qawmin. Jenengan ikhlas. Qarana ma bisarmihim min jaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Aku senang banget untuk Mas Edi. Mati, jangan gue nih bojone Mas Edi urung mati. Jangan senang pakai bojone Mas Edi, nyong ngene. Wis mati kan? Nah, mati kan mati bae ya. Jangan senang gue nih bojone Mas Edi, karena bisa mantap lagi anak. Kecuali Gusti Allah. Tapi Mas Edi siapin buat Gusti Allah dan yang bakalan mati barang. Masya Allah mikirnya. Senang bocahnya kasih dilakukan seksi nyong barang tang deng. Coba deh. Ya apa kan? Wani gue kan nyong. Wani apa gue nyong? Masalah berat. Yang paling kuat di nang kene. Masih bisa ngalah nyong. Gitu. Iya. Asnya lu ngalah. Ngalah lebu ngalake bocahnya masih di maning. Keluarganya Edi hancur berantakan. Itu deh. Tahan dulu. Bisa matainin nyong. Nggak bisa matainin nyong. Apa? Orang mempan ayat kursi nyong. Sing bisa matainin nyong Gusti Allah. Ning Mas Edi wis yakin kalau Gusti Allah. Ampun majikanku yang maning-maning. Aja perintah nyong. Perintah liyane. Aja perintah nyong. Yang arep hati ya Allah. Yang wis pengen nang dunia. Yang wis pengen nang dunia ya Allah. Ya Allah. Ampun itu semua ya Allah. Mau diperintah maning, mau diperintah maning. Astagfirullah. Allahumma inna a'udzubika Yang diperintah yang aja dipateni. Sing dipateni jeneng, sing dipateni sing perintah bae. Assalamualaikum. Terus aku akeh kan Mas Edi. Berani ya Mas Edi. Pulang selama-lamanya kamu. Ya, insyaallah. Aku jadi ngapura sikar Mas Edi. Mas Edi, nyong dari ngapura ya. Nyong ora niatan nglebuni sampean karo bojone sampean nyong diperintah. Nyong siki serar maning-maning. Wis ben dosane ditanggung nang sing perintah nyong. Pulang kamu selama-lamanya. Ya astagfirullah. Oh, kayak Masyaallah.
Orang bisa balik naik AC, orang bisa ngapuraninya. Ya, selama kamu tidak mendapatkan di badannya, keluarganya, insya Allah masih sudah ngapur perbuatan saya. Masih di Singapura ini. Masih di rumah, masya Allah. Kamu keluar sekarang. Yang masih di Singapura, waktu sampai keluarga sampean. Ya, pulang sekarang. Diperintah. Iya, makanya kamu pulang sekarang. Ya, insya Allah. Ya, sekarang. Tolong lepoknya yang Islam di istilahnya masih kafir. Hmm. Ya, tolong lepoknya yang Islam lah. Aku pengen lebih Islam kayak Mas Edi. Masya Allah, Mas Edi. Mau syahadat mau jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Matur suwun sangat. Assalamualaikum. Ora bisa balik nyone Gusti Allah diperintah kon jaga Mas Edi. Kamu pulang dari kamu. Iya nyong alasan tok. Nyong tur lomboan. Iya nyong sing temenan nyong teh. Nyong ora lombok. Astagfirullah ya Allah. Ya Allah. Jebule kaki bakaran ya Allah. Ya astagfirullah. Ayo, kun ini masyaallah. Nyong mau buka dah. Ayo dijebule neraka. Masyaallah. Astagfirullah. Masyaallah neraka ya Allah. Ya jadi aku di dunia. Ya Allah, apa? Nyong diperintah masa nyong mlebu neraka. Masya Allah, panas banget ya Allah. Kita bisa keseromong tok. Ya Allah, jadi panasnya nyerang ngapura. Nah, jalan kamu ya Allah. Mas Adi, Dah, astagfirullah. Mas Adi, Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. ya Mas Adi mana? Mas Adi, Mas Adi, Mengendalikan. begini. Ya gitu dulu Mas Adi. Gitu dulu. Jangan duduk santai, santai, relax. Ini jangan. Aku tentang toyak ini. Ya pikirnya nggak usah diteruskan, nggak apa-apa. Ya. Jadi ini pembelajaran buat kita semua, mungkin yang hadir di sini khususnya. Jadi pada intinya kan seperti inilah kalau menurut jalan baik yang sudah masuk atau menguasai diri kita. Makanya penting sekali saya sering menyampaikan kepada kita semua, dengan harus jadi sukma sejati. Di sukma sejati itu berarti menjadi sukma jenengan asli. Jadi tidak dikendalikan dengan pikiran-pikiran atau sesuatu hal yang lain yang mana itu mempengaruhi secara fisik maupun non fisik. Maka perlu kita pendekatan diri kepada Allah, karena hanya Allah yang maha tahu, yang maha segala-galanya. Hal-hal seperti inilah terkadang apa istilahnya itu ini di luar pengetahuan atau pemahaman kita. Hakikatnya kan makanya saya sering menyampaikan, jangan dijadikan sandaran metode mediumisasi, metode karomahan, karena
hilang tidak hilangnya itu hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu, apalagi hal yang gaibiyah. Jadi kalau berdasarkan ilmu fikih dan para fatwa alim ulama, jadi menghilangkan bangsa jin dan bangsa yang lain itu adalah hukumnya haram dengan menggunakan metode-metode seperti mengindukasi dan lain-lain. Tapi kenapa kita gunakan? Ini adalah cuman salah satu metode ataupun cara supaya kita bisa istilah mewujudkan hal yang gaibiyah itu, sehingga bisa kita membantu teman-teman kita yang belum kaset, yang belum terlanjur dipengaruhi oleh minat jalur baik. Sebabnya apa? Makanya tak jadikan mediumisasi salah satu teman-teman yang lain, supaya sosok itu terpisah dari wadahnya, dari jasad orang yang ditempati. Kenapa? Nanti kalau dia masih masuk di dalam jasad yang ketempatan, itu akan susah. Karena ya beda kalau dia badannya sendiri, dia istilahnya terus terpisah dari badan jasad fisik kita, itu lebih enak nantinya. Karena kalau kita menyerang pun langsung kena sasaran. Tapi kalau di badan manusia dan itu tempat wadahnya, rumahnya, nah itu yang susah. Jadi kita ke fisik nanti, contoh Mas Hadi nanti juga kena fisiknya. Tapi kalau secara istilahnya batinnya gaibiyah, sementara Mas Hadi sendiri tidak sadar bahwa dia dikendalikan sepenuhnya oleh gaibiyah. Makanya ini sangat penting oleh kita. Seharusnya kita juga bersyukur betul karena kita tidak mengalami hal yang sama. Ini yang luar biasa, ini yang dialami oleh Mas Edi ini. Jadi sampai bisa bertahan, sampai istilahnya masih ingat kepada Allah, ini sudah luar biasa. Jadi dalam metode istilahnya ru'yah, metode ru'yah itu nanti adalah ini sudah istilahnya levelnya sudah tinggi, levelnya sudah berat. Ini kasus Mas Edi ini. Kenapa? Karena sudah menguasai betul, dan itu tidak cukup 1 kali 2 kali garapan. Nah itu makanya untuk mempercepat itu salah satunya adalah Mas Edi sendiri harus berusaha sekuat tenaga. Salah satunya apa? Mempertebal keimanan, mempertebal pemahaman agama. Jadi memperkuat tauhidnya. Itu yang hanya bisa menghilangkan itu semua. Makanya kita sering zikir, kita sering sholat, kita sering membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan macam-macam, itu belum bisa dikatakan apakah benar-benar sholat, apa benar-benar kita berzikir, karena tidak bersamaan dengan pemahaman yang luas. Ya, ini kalau model ijazah, wiridan, rafalan saja tidak dihayati maknanya, tidak dihayati maksudnya, kurang mengenal nanti, jadi kurang bermanfaat. Termasuk halnya tadi, sosok ini tadi kan tipe muslihat betul, dia mengaku-ngaku mau bersyahadat dan lain-lain tadinya, tapi ternyata tidak. Ternyata dia cuman pengen mempermainkan saja. Ya, itu bukan urusan kita, itu urusan dia. Karena ya jelas inna syaitan aduwwum mubin. Jadi semua syaitan itu ya musuh yang nyata. Nah seperti itu. Tapi kalau kita kena tipu muslihatnya, ya udah kita percaya ngangguk-ngangguk saja dalam hal ini. Nah, sebab itulah maka hati-hati lagi istilahnya setiap kita itu jangan sampai kita terpengaruh sepenuhnya. Karena ya susah semua nanti, susah semua. Kenapa susah semua? Ya karena ya harus berangkat dari kita sendiri. Dalam kasus ini kan Mas Edi sendiri harus berjuang betul, berjuang betul, harus memahami, dimaknai. Jadi ilmu tapi kudu dengan ilmu ini lagi. Contoh dalam hal salat
di mana Allah bersalat hafal, secara syariat hafal, bacaan hafal, namanya hafal, tapi dipahami lagi apa makna yang sebenarnya dalam sholat, apa tujuan sholat, sebenarnya kita menyembah siapa dan apa fungsinya dalam kehidupan kita, itu harus dipahami lagi. Jadi tidak mau sebenarnya aku sholat, sebenarnya aku semua zikir, tidak cukup seperti itu, karena tujuannya lebih luas dan lebih jauh dari apa yang kita pahami. Nah, sebab itulah ini pembelajaran betul buat kita malam hari ini, tapi tidak apa-apa. Makanya ya tadi ada teman-teman yang masuk tadi juga menyampaikan biar ada niatan bisa menyingkirkan wahidiyah, ada yang macam-macam. Sebenarnya kalau dipahami secara mendalam itu dilawan Mas Edi, jadi jangan diikuti dengan, jadi apa ya, kita harus melawan. Kalau jangan ngikuti terus itu nanti jenengan semakin dikendalikan, itu tidak selesai nantinya. Jadi jenengan yang bisa melawan itu Mas Edi, karena itu tadi ada beberapa celah di badan jenengan yang memang sudah lama ditempati, sehingga untuk mengeluarkan itu perlu usaha yang ekstra yang saya maksud seperti itu. Nah, salah satunya dalam yang teman-teman pahami adalah adanya namanya ubudiyah. Kenapa penting sekali ubudiyah? Biar jenengan paham detailnya di badan kita itu ada apa, mulai dari kuku, kulit, terus ada tulang belulang, ada daging dan macam-macam. Itu pentingnya di situ. Terus nanti bertahan sampai masuk ke dalam-dalam, sampai bagaimana caranya untuk netralisir, sampai bagaimana caranya untuk mengeluarkan suatu hal yang ada di dalam dan macam-macam. Kayak itu penting. Contoh Mas Yedi juga sudah membaca Tahasuntu ya. Nah, Tahasuntu, tapi Mas Yedi saya kira ya belum paham apa artinya. Sudah paham belum Mas Yedi? Belum terlalu. Nah, tapi sudah tahu artinya apa Mas Yedi? Pada intinya untuk melindungi diri dengan wasilah itu. Artinya Mas Yedi, Tahasuntu contoh. Artinya apa Mas Yedi? Tahasuntu nafsi bil'izil hayyul qayyum alladzi la yamut wa dafa'tu nafsi bi alfi la haula wala quwwata illa billah. Jadi ya kalau maksud, kalau sekedar tujuan iya, tapi kan tidak secara detail, tafsiliyah. Makanya penting di sini buat belajar ini tidak hanya asal baca saja. Jadi biar bisa meresap dan itu benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi tahasun itu memangnya sopan. Jadi saya membenteng nafsi kepada diri saya pribadi bil'izzi dengan zat yang maha luhur, al-hayy yang maha menghidupkan, al-qayyum yang maha berdiri sendiri, alladzi la yamut yang tidak pernah mati, tidak pernah meninggal. Nah, pada dan saya menolak. Jadi pada faktor nafsi saya menolak pada diri saya itu alfi sejuta keburukan, bencana, sejuta makhluk gaib, tidak hanya satu itu Banyak sekali. nah tidak hanya satu, jadi sejuta keburukan itu udah tolak. Dan tapi kita yakin kita menolak itu karena la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya upaya kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang maha alim, yang maha tinggi, yang maha azim, yang maha hebat. Nah, itu harus dipahami, diresapi. Jadi dalam zikir itu tidak hanya mengoyak jumlahnya saja, sebenarnya satu, sebenarnya nah itu tidak ngoyak itunya, tapi dipahami, diresapi, sehingga benar-benar kita itu bermunajat, berdoa, berzikir itu mengagungkan asma Allah. Tidak ngoyak, wah jumlah ini peng 700, wah jumlah peng 300, ya tidak ngoyak itu. Nah itu, maka itu penting. Pertama khususnya malam ini Mas Edi dan umumnya kita semua. Itu Mas Edi ya. Nah, terus juga makanya saya sering menyampaikan bahwa kalau jenengan terpicu dengan hal yang ghaibiyah, itu
itu tidak ada selesainya. Makanya saya paling tidak percaya sebenarnya dengan hal yang wahidiyah, karena serba tidak pasti, serba tidak tahu itu semua. Makanya sangat salah kalau kita semua nanti nganggap seperti harapan tadi, oh ini ada 4 gini-gini, itu secara syariatnya saja kita lakukan, ikhtiar yang bisa kita lakukan seperti itu. Tapi secara hakikat hanya milik Allah. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang mampu melakukan semua. Makanya sangat keliru kalau kita menganggap kita mampu, kita bisa, dan lain-lain. Makanya orang tak anggap setiap kita nggarap, setiap apa-apa orang tak anggap ampun berarti urusan mau piro, mau 50, mau 4, mau 6, mau piro. Itu kenapa? Itu bukan, nggak bisa jadikan tolak ukur sifatnya. Makanya harapan saya membuat grup ini, bagaimana per individu itu bisa menjaga dirinya masing-masing dengan asma Allah. Bukan dengan ajian, bukan dengan isem, tapi dipahami betul. Contoh, kalau kita lihat bersama, ada namanya kunci yang pertama namanya Sayyidina Mustafa. Jadi jangan diilustrasikan, dibahaskan, oh ini sosoknya orang yang berjubah, yang pakai tasbih, yang macam-macam dan lain-lain. Itu terlalu dangkal kalau kita memahami. Tapi kita pahami secara makna. Contoh Sayyidina Mustafa, Sayyidina menurut kita Tuhan kita, Mustafa nama lain dari Kanjeng Nabi Muhammad. Nah kalau kita mengaku bahwa diri kita punya ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad, setidaknya dibuktikan dengan apa? Ucapan kita meniru Kanjeng Nabi Muhammad, tingkah laku kita meniru Kanjeng Nabi Muhammad, pikiran kita juga meniru Kanjeng Nabi Muhammad. Nah itu. Nah terus yang ada tasbih apa ya, apa mungkin angan-anganmu tuh. Hakikatnya tidak ada, karena al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya bisa dengan jelaskan gimana kira-kira, wah wujudnya ini seperti kambing, itu tidak bisa. Cahaya itu tujuannya kan untuk menerangkan. Maksudnya menerangkan, kalau orang manusia dimasukkan ilmu di dalam badannya, maka harapannya bisa terang. Ya terang pikirnya, terang hatinya, terang perasaannya, sehingga tidak gerusa-gerusu, tidak mudah marah, tidak mudah emosional. Nah itu termasuk ini rumah. Contoh, kok ada lampu, ada nurnya, ada ilmunya, kan bisa kelihatan semua yang hadir ada berapa. Coba kalau diri manusia tidak ada lampu seperti rumah ini, sama tidak kita matikan semua lampu, tidak akan kelihatan apa-apa. Sama orang itu hidup kalau tidak ada ilmunya, ya gelap, tidak tahu. Makanya ya halal haram hantam, akhirnya seperti itu, tidak peduli. Akhirnya apa? Cari ilmunya ya tidak tahu, disuruh semedi ya tidak apa-apa, suruh tokoh ya tidak apa-apa. Nah itu yang terjadi. Kenapa? Tidak ada nurnya, tidak ada ilmunya, tidak ada cahayanya. Dan memang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Jadi contoh, kita pengen bahagia kan hidupnya di dunia, dengan ilmu. Menarada dunia wa'alaihi ilmu. Pengen juga bahagia di akhiratnya, ya juga harus pakai ilmu. Nah, itu jadi makanya harus ilmu dan ilmu. Kita kaji bersama, kita pahami bersama, sehingga hal-hal yang berbau waibiyah itu kalau bisa ya sedikit disingkirkan. Tapi kenapa saya cantumkan di sini? Ini adalah variasi. Variasi saya melihat di mana-mana ada mujahadah, di mana-mana nanti ada grup untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, tapi mau sekedar rutinitas. Jadi ya zikir, ayo malam Jumat tahlilan dan macam-macam. Kira-kira apa yang kita dapatkan dari agenda tahlilan itu? Bahkan kita tidak tahu. Salah satu mungkin ayat atau hadis ataupun dalil di mana diperintahkan tentang tahlilan. Nah, kita kan belum menemukan. Contoh saja kan seperti itu. Jadi
Jadi itu yang penting, sebenarnya kita dapat wawasan, pemahaman seperti itu sehingga kita melakukan itu, oh tahu, oh ini toh landasannya, oh ini toh alasannya, sehingga kita melakukan itu betul-betul yakin, betul-betul percaya, tidak mau wah kayak Pak Kiai kayak melu tahlilan berkata. Dalam artian saya itu pengen mengajak kegiatan apapun itu kalau bisa ngilmuani seperti itu yang saya maksud. Nah, dalam kitab Abi Jam'ah, bukan Abi Jam'ah, Bulughul Maram itu disuruh kita baca Yasin. Contoh, jadi bacalah surah Yasin atas mayat-mayat kamu. Atau kalau anak kecil juga ada hadisnya juga, dalam kitab hadis juga dijelaskan. Jadi pertama kali yang didengarkan oleh anak kecil itu ya asma Allah, terus adzan, lafaz la ilaha illallah. Nah itu, dan suruh nutup akhir ucapan kita juga dengan ucapan tahlil atau la ilaha illallah itu tadi. Nah itu kan salah satu dalil-dalilnya. Itu. Nah sehingga saya inginkan itu di situ, tapi saya juga maklum saya tidak langsung ke tahapan seperti itu karena background kita macam-macam. Mungkin ada awalnya tidak pernah wudhu sama sekali, ada juga yang mungkin masuk masjid juga tidak pernah. Nah, background kita masing-masing itu biarkan yang lalu, biarkan berlalu. Sekarang kita menatap masa depan pelan-pelan. Satu demi satu kita mengerti, kita memahami, kita praktekkan. Nah, jadi tahap satu ya kita praktekkan pelan-pelan. Sehingga mungkin ada teman-teman yang mungkin backgroundnya santri, ya dimaklumi saja. Dimaklumi dalam artian itu apa? Kalau dengan sudah tahapannya seharusnya sudah di dalam masjid, ya teman-teman baru mau mendekat halaman masjid, ya nunggu dulu ngenteni, ya dibimbing teman-temannya, diajak, dimotivasi sehingga biar bersama-sama masuk ke dalam masjid tersebut. Itu pun juga kegiatan-kegiatan ini, jadi jangan sampai ini nanti ada tujuan-tujuan yang tidak terkendalikan seperti hal-halnya berkaitan dengan hal yang gaibiyah. Biar jenengan sakti, biar jenengan macam-macam jatuh, biar macam-macam itu keinginan-keinginan itu ya. Makanya saya sering menyampaikan di sini tidak ada. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama introspeksi diri, saling mengingatkan. Salah seperti itu. Jadi semoga dengan nanti bisa terlepaskan dari belenggu syaitan wal jin, nanti terus dianukan kan dilawan lah istilahnya. Walaupun zikir kok reaksi ataupun apa, ya anggap saja itu aja. Jadi jangan terfokus ke zikirnya. Anggap dia oh di tangan ya, oh aku iwa ya, oh nakal, ngono lah. Jadi buat kayak lelucon itu kan malah justru bisa jangan kendalikan. Tapi kalau jangan, wah ini berat ini, wah saya, ya udah itu udah dikendalikan, udah. Jadi makanya jangan tidak jadi diri sendiri. Ya perlu kita memahami namanya ubudiyah, jadi memahami diri kita sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kita harus paham betul. Contoh dalam kitab Daqaiqul Akhbar, saya sering menyampaikan hukum maknanya apa sih? Ini menandakan bahwa kita harus surga. Seperti itu. Nah, terus di dalam kitab Ar-Ruh kita juga jelaskan nyawa ataupun ruh itu berada di mana, di dada. Nah, itu perlu kita melakukan itu lebih dalam. Itu penting bagi kita. Makanya kita teman-teman yang sudah masuk dari Abu Bakar yang di mulut itu. Kenapa Abu Bakar yang di mulut itu? Karena dia asyidik, dia jujur. Maka berusahalah kita mencontoh sahabat Abu Bakar itu berbicara dengan jujur. Yang ada ya diomong gak ono, yang tidak ada jangan diada-adakan. Gitu. Jadi jujurlah. Insya Allah setan pun ya malu nembak di mulut kita itu, jujur terus ya aku gurau terus ngapusi terus ini para cocok tidak orang-orang pasti manggulannya ya akhirnya tidak bertempat di situ. Nah, begitu juga dengan hati. Jadi mafi qalbi wa Allah, jadi tidak ada di dalam hatiku kecuali Allah. Nah, itu kan ada selawatannya, hati qalbi wa Allah.
Nah sehingga itu dipahami, jadi tidak hanya mau saya hafal sholawatannya, tidak butuh hafalnya, pahami, diresapi, dihayati, lah syukur bagi hafal dan bisa dizikirkan. Itu tujuannya, jadi tidak mau hafal-hafal saja. Tapi insya Allah, karena ini sudah jam 12:30 kurang lebih, insya Allah kegiatan kita untuk kasus malam ini kita cukupkan sampai ini. Dan juga untuk informasi kepengurusan ini sekilas saja saya sampaikan, insya Allah pada pertemuan yang lain. Dan insya Allah malam Jumat besok saya minta juga kelonggaran jenengan untuk bisa hadir di tempatnya Pak Toha, insya Allah pertama Mbak Dia sama Pak Toha juga nanti, dan termasuk teman-teman yang baru tadi juga bisa nimbrung, bisa ikut di tempatnya Pak Toha juga nanti. Terus tolong dimasukkan grup juga nih, tolong nanti yang lain yang punya nomor mas-masnya nanti dimasukkan, ada Pak Parjo nanti bisa disampaikan di grup, nanti nomornya biar dimasukkan biar tahu informasi. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan organisasi yang lain itu dimantapkan, dimusyawarahkan lagi, nggak apa-apa. Terus insya Allah sebenarnya harapan saya nanti kalau cukup waktunya nyanda itu saya pengen membentuk tim mediasi ataupun karomahan, nanti ada ketuanya. Itu harapan saya sebenarnya nanti biar apa diasah. Makanya saya harap jenengan tidak puas dengan apa yang sedang dimiliki sekarang, sehingga tambah terus pemahaman, tambah terus, nah terus ada metode-metode. Nanti kita kapan-kapan bisa kita rahim soan dengan para yai, para masyayikh yang sekiranya mampu untuk menambah pemahaman pengetahuan kita dalam hal itu. Termasuk nanti metode-metodenya harus kita pelajari juga, termasuk ada metode ru'yah dan metode yang lain-lain. Nah itu juga harus kita pahami juga. Itu jadi sehingga berkembang semua. Bagaimana yang tidak karomahan nanti ya juga ada timnya nanti. Jadi tim untuk khusus penyerangan bagaimana, tim khusus untuk pemadaran bagaimana nanti. Jadi biar berkembang semua. Harapan saya seperti itu. Jadi makanya ikuti saja lah program-program yang ada, nanti ditenani, diseriusi, nanti insya Allah yang ada itu bisa manfaat lah. Kalau seperti itu. Okay. Itu saja mungkin informasinya, ada instruksi, ada informasi-informasi yang lain mungkin. Tadi untuk Mbak dulu sama Ibu nanti bisa dibantu nanti dicek, mungkin sebentar ngecek saja netralisir badan. Tadi sudah saya mediakan tadi, tapi boleh dicek untuk sebagai pemahaman. Maka ini saya maksud. Jadi kenapa harus dicek, kenapa harus dimediumisasi, itu sebagai tambah wawasan. Terkadang kan orang itu nggak tahu apa ya kok ya ada sini kok sakit atau ini kok gini macam-macam itu. Makanya dicek, dirasakan energinya untuk bisa dibahasakan, untuk komunikasi bahasa manusia. Kalau gaib ya kan celut terus membahasakannya gimana. Nah, makanya perlu dicek, perlu dimediumisasikan. Saya tahu bisa diterjemahkan rasa celut. Oh ternyata memang ada sosok di badan jenengan yang mana dia mungkin lagi pegang jarum, dodomi, lah contoh saja. Itu ada keterangan. Jadi maksud saya seperti itu. Nah, jadi tidak mau itu sinu-sinu terus kok panas ya, cuma seperti itu saja. Jadi tidak bisa diterjemahkan. Maka bahasanya mediumisasi jadi bukan cara kita melepas seseorang untuk atau tidak diganggu, bukan. Itu cara metode saja untuk menerjemahkan bahasa goibiannya itu. Dan untuk melepasnya bagaimana? Jadi harus bertakwa kepada Allah, harus beriman kepada Allah. Itu solusinya, satu-satunya seperti itu. Tidak cukup dengan ilmu apapun, dia belajar apapun bertopo 1000 tahun ini tetap menunggu ya tidak bisa. Oke, maka harus kembalikan juga kepada Allah. Kata nggih, insyaallah seperti itu saya kira informasinya. Sekali lagi saya beri kesempatan 1 atau 2 menit, ada informasi yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut dengan yang mungkin jauh, ada yang jauh rumah
sekolahnya. Nanti tolong silakan hati-hati pulangnya, syukur-syukur nanti dibacai bersih, kalau belum hafal ya Falaq Nas, kita Fatihah lah minimal. Itu pulangnya mau masuk rumah juga bacai bersih. Siapa tahu di perjalanan ada yang ikuti atau yang apa, sehingga masuk rumah itu biar tidak takut, tidak masuk. Nah, itu kan ya, seperti itu insyaallah. Nah, semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua masalah, semua istilahnya musibah yang ada di keluarga kita, yang ada di kita atau tetangga kita, semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus nanti malam ini teman-teman yang hadir di sini dan juga Pak Zuri dan Mas Aris keluarga juga dan kita semua semoga selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan doa majelis satu kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Shallallahu Muhammad. Persilakan yang mau langsung pulang tidak apa-apa.